warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar di hari ini? Semoga sehat dan baik-baik semua ya. Perkenalkan, nama saya Reviana Mulaki, selaku moderator. Ini adalah podcast pertama dengan tema Malas Kuliah. Dan di sini saya ditemani seorang pembicara cantik yang multitalenta dari AK4 dan juga merupakan duta akuntansi tahun 2019. Siapa lagi kalau bukan Kak Aisyah Azza Salsabila. Halo Kak Aisyah, selamat malam. Apa kabar Kak? Halo, selamat malam Reviana Mulaki. Baik aja nih, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik juga Kak. Gimana Kak, masih semangat kuliah kan? Alhamdulillah masih semangat nih. Oke, kalau boleh tahu nih, akhir-akhir ini Kak Aisyah sedang sibuk apa ya? Kalau untuk akhir-akhir ini, kan ini dekat-dekat UAS ya, jadinya banyak tugas dari dosen. Jadinya lebih sering untuk mengerjakan tugas sih, sama belajar-belajar Oh, dikit buat UAS besok. oh iya Kak, semangat belajarnya ya Kak. Oke, terima kasih. Baik, langsung kita mulai cerita podcastnya untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Kak Aisyah, definisi dari malas kuliah itu apa sih Kak? Oke, di sini kita ngomongin tentang malas kuliah ya, karena topiknya itu malas kuliah. Jadi, dari kata malas sendiri gitu ya. Kalau teman-teman itu pasti tahu perasaan malas itu kayak gimana. Jadi malas itu kayak keadaan ketika kita itu nggak excited terhadap sesuatu atau cenderung seperti menghindari sesuatu yang seharusnya itu kita dapat mengerjakan dengan potensi yang kita miliki. Nah, kalau dalam hal ini, malas kuliah itu berarti ketika mahasiswa tersebut itu cenderung menghindari sesuatu yang berhubungan dengan kuliah, kayak kelas, terus kayak nugas, atau kalau misalnya mau ulangan, itu belajarnya itu males-malesan. Padahal itu sebenarnya itu dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Kayak gitu Reviana Mulaki. Wah, jawabannya sangat bagus sekali nih ya Kak Afif. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Perbedaan antara kuliah offline dan kuliah online itu bagaimana Kak? Kan dulu Kak Aisyah ini kan kuliahnya offline. Terus sekarang karena masa pandemi ini kita harus semua tuh harus kuliahnya online. Itu pasti ada perbedaannya ya Kak ya. Betul ceritakan. Nah, ini pasti sih kita semua bakal ngerasain kayak bedanya kuliah offline sama kuliah online. Dan mungkin dari Reviana Mulaki kan baru masuk ya. Itu Iya paling Kak, saya dari awal ini uh, online terus. pasti kayak ngerasain bedanya dulu waktu SMA masih offline terus tiba-tiba karena pandemi ini jadi online. Nah, mungkin kalau sepengalaman saya ya yang saya rasain saat ini tuh bedanya tuh kerasa banget gitu. Teman-teman yang lain tuh juga pada ngeluh semua kayak kok gini banget kuliah online. Nah, yang pertama itu dari apa? Yang pertama itu pasti dari teman-teman ya, dari teman. Nah, ketika kuliah offline misalnya, kita itu lebih sering ketemu sama teman-teman secara langsung. Jadinya kayak bercanda bareng, terus kadang nugas bareng, atau kadang beberapa ada yang gosip bareng. Jadinya itu kayak berangkat kuliah itu semangat gitu loh, karena ketemu teman-teman. Nah, sementara kalau pas kuliah online ini, kita itu nggak ketemu sama teman-teman. Yang akhirnya itu dalam diri kita itu kayak merasa kita itu melakukan semuanya sendiri gitu. Jadinya kadang nggak ada motivasi, nggak semangat, dan itu pasti lebih berat buat teman-teman sekarang ini. Terus yang kedua itu dari dilihat mata kuliahnya. Nah, kalau waktu offline dulu ya, jelas dosen di depan kita ngajar. Jadi kita memahami lebih mudah gitu, lihat di papan tulis, terus bisa tanya langsung kalau misal kita kesusahan. Sementara kalau online itu kan kebanyakan PowerPoint base gitu ya. Pakai PowerPoint buat menjelaskan ke mahasiswa. Nah, itu kayak apa ya? Kalau sepengalaman saya itu yang pertama itu lebih bosan mahasiswanya. Terus terkadang itu nggak menarik, penjelasannya itu terasa masuk ke otak itu kayak lebih sulit gitu, nggak tahu kenapa. Dan itu kita kan mata kan harus selalu menatap laptop, menatap HP. Kadang itu bikin pusing, jadi lebih susah buat dipahami.
Terus yang terakhir itu tentang tugas. Kalau misalnya kuliah offline itu ya, misal kita dapat tugas dari dosen. Nah, itu biasanya itu teman-teman kalau kesusahan ngerjain tugas itu bakal ngerjain bareng-bareng. Terus ada juga yang ngingetin bareng-bareng. Jadi sekalian kita belajar bersama. Sementara kalau di online ini ya, kalau tugas ini kan ada deadline. Deadline-nya itu dari Google Classroom ya biasanya. Itu biasanya teman-teman ini kadang suka telat, suka lupa deadline, atau yang paling eh, nyesek gitu ya, waktu saya dulu pernah, itu saya salah unsubmit tugas. Seharusnya saya itu unsubmit tugas yang mau dikumpulin, ternyata saya malah unsubmit tugas yang sebelum-sebelumnya udah saya kumpulin, jadinya saya waktu submit lagi itu udah telat. Itu sih kayak paling gini banget. Terus di kuliah offline ini, online maksud saya, tugas itu terasanya tuh kayak banyak gitu, numpuk semuanya. Kalau Reviana ngerasainnya kayak gimana? Sebagai mahasiswa baru kan? Apa sama kayak gitu atau gimana? Kalau dari saya sih sama Kak, emang ya dari awal itu memahami mata kuliah itu susah gitu Kak. Kadang mau tanya juga itu susah kan, kadang kita terhalang sinyal ya Kak, tiba-tiba keluar dari email seperti itu. Nah, bener tuh. Kayak sinyal juga sih. Beberapa anak gitu, Reviana. Ya, jadi kuliah online ini banyak sekali kendalanya ya Kak. Banyak banget. Terutama yang tadi katamu yang sinyal-sinyal itu sih. Terus habis paketan juga kalau misalnya nggak punya wifi, kadang terus paketan dari kampus belum turun, itu kerasa banget untuk pengeluaran paketan-paketan itu. Iya, benar sekali. Apalagi di tempat saya ini juga sering mati lampu Kak. Jadi kadang seperti mati lampu, sinyalnya hilang, udah deh itu nggak bisa lagi ikut gimmick. Nah, benar. Itu kan kayak keadaan di mana kita itu nggak bisa menebak kalau itu bakal terjadi gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Kak Aisyah membagi waktu antara kuliah, organisasi, kepanitiaan, dan juga tugas yang lain? Oke, ini kayak pertanyaan yang sering banget diajukan ya. Gimana caranya membagi waktu? Nah, kalau saya sendiri nih, untuk kuliah itu biasanya saya mencatat jadwal-jadwal kelas. Dan misal ya, 7:30 adalah kelas manajemen investasi dan portofolio. Di situ saya bakal setting alarm 3 menit sebelum kelas dimulai. Jadi kalau misalnya semisal saya lupa atau mungkin saya terlalu sibuk akan dunia saya di rumah gitu, alarm ini bakal mengingatkan saya untuk join kelas. Nah, terus untuk tugas sendiri biasanya kan kadang kita kan waktu kuliah ya kuliah, terus kadang kita juga mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ketika saya ngerjain tugas, itu saya bakal mengerjakan di waktu senggang saya. Dan itu menurut saya ketika tugas dikerjakan lebih cepat, itu maka lebih bagus. Biar nggak ada tanggungan dan bisa mengerjakan tugas-tugas lainnya. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri itu kan nggak mungkin ya kita dapat tugas itu cuma satu aja. Padahal mata kuliah kita itu bahkan lebih dari 5. Jadinya kita kan harus kayak menyusun skala prioritas. Mana nih kerjaan atau tugas yang harus kita kerjakan lebih dulu. Biasanya gitu lihat deadline sih. Misal deadline ini, tugas mata kuliah ini lebih cepat atau lebih dulu daripada yang lain. Maka saya akan mengerjakan tugas itu dulu. Baru nanti ke deadline yang agak akhir-akhir. Nah, kalau kepanitiaan sendiri itu biasanya saya bakal setting jadwal kalau ada rapat. Misal ada pengumuman rapat hari ini pukul ini. Saya setting alarm lagi biar saya nggak lupa. Dan teman-teman juga biasanya nge-reminder sih kalau misalnya pada hari itu ada rapat. Nah, tetapi dari kuliah, organisasi, kepanitiaan, sama tugas itu usahakan yang menjadi prioritas utama kalian itu tetap kuliah
atau tugas. Jangan sampai organisasi ini atau kepanitiaan ini malah mengganggu kuliahnya kalian, malah mengganggu tugas-tugas yang ada pada kalian. Nantinya apa sih? Nantinya itu bakal kalian keteteran gitu loh. Jadi dari sekarang itu disetting dulu bahwa kuliah sama tugas itu prioritas yang pertama. Baru yang kedua itu tentang organisasi sama kepanitiaan. Kayak gitu sih. Kalau Reviana sendiri gimana buat membagi waktunya? Kalau dari saya sih, saya seringnya itu bikin jadwal juga sih Kak. Jadi saya misal hari ini jadwalnya apa aja, terus nanti yang mepet tuh saya buat alarm juga, seperti itu. Hampir sama berarti ya. Kayak gitu semua sih. Iya, betul sekali Kak. Oke, kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih dengan mahasiswa yang tidak semangat untuk berkuliah? Ditambah lagi kan sekarang lagi masa pandemi, dan kita semua tuh diharuskan untuk stay at home. Makanya mereka kadang merasa bosan dan stres. Bagaimana tuh menurut Kakak? Kalau menurut saya sih, saya nggak bisa menyalahkan ya kalau misalnya mereka stres atau apa. Karena terkadang saya juga ada di kondisi tersebut gitu loh. Terkadang saya waktu stay at home juga stres gitu, bawaannya pengen keluar aja. Tetap terlebih itu kita lihat itu bahkan ada beberapa mahasiswa itu yang justru malah menghindari rumah. Jadi mereka itu malah di rumah itu justru mereka menghindar soalnya tempat masalah mereka itu mungkin ada di rumah. Nah, karena stay at home ini jadi beban mereka malah bertambah gitu loh. Yang sebelumnya mereka bisa melarikan diri dari rumah, misal dengan pergi ke temannya atau kuliah. Sekarang malah harus stay at home jadinya beban mereka itu tambah parah. Nah, mahasiswa yang nggak semangat kuliah itu biasanya apa ya, kalau saya sendiri sih harus kayak menemukan motivasi biar semangat kuliah. Kayak gitu, seperti misal motivasi saya pingin mata kuliah A mendapatkan nilai A. Maka untuk mendapatkan hal tersebut saya harus berusaha seperti belajar dan lain-lain. Kalau misalnya mahasiswa lainnya punya motivasi kayak saya pengen biar nggak jadi paling tertinggal di kelas gitu, makanya dia semangat buat kuliah. Jadi saya nggak menyalahkan sih mereka yang malas kuliah gitu, tapi kalau bisa itu ayo temukan motivasi gitu, ayo temukan motivasi biar kita bergerak bersama. Kayak gitu sih Reviana. Iya, benar sekali Kak. Kalau saya sendiri tuh kadang saya buat kayak jadwal, itu misal hari ini saya ada libur. Nah, satu hari itu saya buat untuk benar-benar tuh saya istirahat gitu loh. Jadi biar nanti besoknya lagi untuk menerima mata kuliah tuh biar saya tuh bisa fresh, biar bisa memahami semua mata kuliahnya. Seperti itu. Nah, benar itu kayak recharge energi gitu ya. Iya, benar Kak. Oke, kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apa aja yang membuat Kak Aisyah bisa semangat kuliah di masa pandemi ini? Kalau saya sih faktor paling utama ketika saya semangat itu yang pertama itu teman-teman. Nah, saya ini tipe orang yang pengen saya dan teman-teman saya ini suksesnya ini bersama gitu, sukses bareng. Dan sebisa mungkin kita itu sama-sama memberi semangat, terus saling mengingatkan kelas, tugas, ujian, dan lain-lain. Dan kita juga kadang mengerjakan tugas itu bersama. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Nah, karena teman-teman ini yang sama-sama pengen sukses, sama-sama selalu mengingatkan, itu kayak membuat saya itu semangat gitu. Wah, aku kuliah ini nggak sendiri, Rek, gitu. Aku kuliah sama teman-temanku yang lain. Kayak, ayo sukses bareng-bareng gitu, nggak aku aja. Jadi itu yang paling membuat saya semangat. Nah, terus saya ini juga semangat kalau misal lihat teman-teman itu selesai mengerjakan tugas. Gitu. Saya ini tipe yang suka istilahnya apa ya, kayak kepikiran, gelisah gitu. Kalau misal lihat temen itu selesai tugas duluan, misal ada tugas nih, saya belum ngerjain, terus saya lihat temen A ini udah selesai tugasnya, itu saya langsung kayak panik, cemas, deg-degan gitu. Akhirnya saya itu memutuskan buat ngerjain tugas itu. Jadinya semangat buat mengerjakan tugas itu. Jadi
kayak apa ya, kayak saya ini nggak kepingin ketinggalan sendiri gitu loh. Makanya saya kayak semangat buat mengerjakan tugas tersebut. Gitu sih. Memang orang beda-beda ya, tapi kalau misalnya itu yang membuat saya semangat ya, kayak gitu kayak motivasi saya gitu. Kalau Reviana sendiri gimana? Iya, saya juga sering seperti itu, Kak. Jadi, saya ini sering itu kayak mencari-cari circle yang positif. Seperti saya itu berteman dengan teman-teman saya semuanya, terus saya sering tanya-tanya ke mereka, misalnya tugas ini, terus mereka bilang, mereka belum, terus saya ingatkan, ayo dikerjakan, tiba-tiba mereka selesai. Saya gugup dong, Kak, saya juga akhirnya ikut mengerjakan seperti itu. Iya, bener kayak gitu sih kebanyakan. Iya, nah sebelum podcast ini berakhir, boleh dong Kak Aisyah memberi motivasi untuk teman-teman kita di rumah agar semangat kuliah di era pandemi saat ini. Silakan Kak. Motivasi ya, apa ya? Mungkin buat teman-teman nih gitu. Kalau biar semangat, yang pertama lihat orang tua kalian gitu yang udah membayar UKT demi kalian belajar. Nah itu tolong dimaksimalkan usahanya. Terus juga eh, kalau misal lihat teman-teman yang selangkah lebih maju dari kalian gitu, apa kalian nggak pengen gitu kayak jalan bareng, jalan bersama, beriringan, biar nggak ketinggalan di belakang. Kan seneng gitu melihatnya kalau misalnya suksesnya sukses bareng, bisanya bisa bareng. Terus yang terakhir sih lebih apa ya, banyak diskusi atau ngobrol dengan teman. Kayak misal masalah kuliah dan lain-lain. Biar teman-teman ini kayak menemukan circle atau teman-teman atau apa ya, sekumpulan teman kalian ya, circle lah ya, yang punya tujuan sama, yang punya visi yang sama seperti kalian. Nah, ketika kalian menemukan circle yang punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, di situ akhirnya kayak timbul energi yang positif gitu. Ketika udah ada energi yang positif nih, pastinya itu bakal menyebar di diri kalian. Dan pastinya itu saya yakin membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani kuliah. Itu aja sih Reviana, mulai dari saya. Wah, bagus sekali nih motivasi dari Kak Aisyah. Nggak terasa ya Kak, podcast kita sudah masuk ke akhir nih. Jadi, bisa saya simpulkan dari podcast kali ini bahwa malas kuliah itu adalah ketika mahasiswa cenderung menghindari hal-hal seperti tugas kuliah, padahal mereka sebenarnya mampu untuk mengerjakannya. Lalu, tips untuk membagi waktu, menyusun skala prioritas, dan kerjakan tugas di waktu yang senggang. Temukan motivasi agar tidak malas kuliah. Dan juga temukan circle yang positif dan punya tujuan yang sama. Terima kasih Kak Aisyah karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast yang pertama ini. Apa yang disampaikan Kak Aisyah tadi sangat menginspirasi dan memberikan motivasi yang luar biasa. Selalu dengarkan podcast kami setiap tanggal 25 dengan tema yang bukan tidak ketinggalan. Jangan lupa nyalain loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.